Shalom, salam sejahtera bagi kita jemaat Tuhan yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari yang berbahagia dan indah ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita di pagi hari yang berbahagia dan yang indah ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 719 ayat yang pertama. Kita bernyanyi. Bagi suaramu Yesus, bagi suaramu Yesus, bagi suaramu Yesus, ikut-ikutona. Wow Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluang. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Marilah kita mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita sesuai dengan renungan Almanak Harian HKBP yang ditetapkan kepada kita di hari Senin tanggal 11 September 2023 yang tertulis di dalam kitab Amsal 21 ayat 23. Saya akan membacakannya di dalam dua bahasa, bahasa Batak Toba dan bahasa Indonesia. Beginilah bunyi firman Tuhan di dalam bahasa Batak Toba. Manang ise na mga ramoti pamangana dohot dilana, ima na mga ramoti todina maradopon habugota. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hal yang paling mendapat perhatian di dalam tubuh kita dan sekaligus dapat membuat kita jatuh ke dalam berbagai macam musibah, yaitu perkataan dan mulut kita. Perkataan dan mulut kita menentukan kehidupan kita. Itu sebabnya saya boleh katakan di dalam perkataan kita, di dalam mulut kita, maka kita akan menentukan dunia kita. Duniamu tergantung dari apa yang engkau katakan dan ucapkan. Duniamu tergantung dari apa yang engkau sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarmu. Duniamu tergantung dari seberapa besar perkataan yang engkau sampaikan kepada semua orang. Itu sebabnya Salomo mengingatkan bangsa Israel dan juga mengingatkan kita manusia pada saat ini bahwa kita harus benar-benar memusatkan perhatian kita, memelihara, menjaga, mengatur
perkataan dan mulut kita. Itu sebabnya dia mengatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Tentu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengharapkan yang namanya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun daripada kita yang mengharapkan yang namanya kesukaran. Namun kesukaran itu bisa terjadi di saat kita tidak mampu memelihara mulut dan lidah kita. Dan ini menjadi pandangan daripada Salomo agar kita menjalani hidup tanpa kesukaran oleh karena kita sendiri yang membuatnya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama saling menjaga perkataan mulut lidah kita, terlebih di zaman milenial dan teknologi ini. Kita dengan mudahnya mengupload, memposting, dan lain sebagainya. Maka bukan lagi lidah atau perkataan yang harus kita jaga, melainkan jari-jari kita yang harus kita jaga, pelihara. Dan biarkanlah perkataan lidah kita memiliki unsur untuk memuji Tuhan, memberkati. Begitu juga dengan jari-jari kita, marilah kita menawarkan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan melalui penguatan Roh Kudus yang menguatkan kita untuk mempergunakan, memelihara perkataan mulut lidah kita. Sama seperti penunggang kuda yang mengekang mulut, rongga mulut daripada kuda. Mereka mengatur itu dengan sedemikian baik rupa. Ketika kuda itu berlari kencang, maka sang penunggang kuda mengatur sedemikian rupa sehingga ia mampu mengendalikan kuda. Begitu juga dengan kita. Kitalah yang mengekang, kitalah yang mengatur, kitalah yang memelihara perkataan lidah kita. Marilah kita sama-sama menjaganya di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah menghantarkan kami di minggu yang baru ini, di hari yang baru. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menuntun, memelihara kami. Terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami untuk memelihara mulut lidah kami, karena kami tidak mau dihantarkan kepada penghukuman atau penghakiman oleh karena perkataan kami, tapi kami mau membuat diri kami dihantarkan kepada kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera berkat melalui perkataan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang serta-merta yang menguasai kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mampu memelihara mulut dan lidah kami. Kami mendoakan jemaat Tuhan di segala tempat dan situasi. Tanya Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan dan rutinitas mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang menguasai mereka, sehingga mereka dimampukan di dalam Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Amin. Shalom buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan, renungan singkat bagi kita semua yang hadir pada yang menonton ini dan mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.